dikatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang terikat kuasa gelap itu ada dua aliran, di mana aliran putih dan aliran hitam, tapi dua-duanya sama dari setan. Kalau seorang yang melajari aliran putih, dia akan memiliki prinsip dalam hidupnya bahwa dirinya itu orang benar dan tidak berbuat jahat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang paling susah untuk diinjili, tak beritahu. Karena dirinya merasa paling benar sendiri, betul? Udah pernah nyubit orang, tidak pernah mukul orang. Nah, tapi dia berbuat kebaikan dengan pakai jimat-jimat. Karena jimat-jimat itu sebenarnya itu masalah ilmu jimat itu tergantung pemakainya, tahu maksud saya. Walaupun itu sama dari setan, tetapi manusia walaupun dikuasai kegelapan, tapi karakter asli manusia itu masih ada. Hati nurani itu masih ada. Sehingga ada orang yang memiliki ilmu, walaupun ilmu hitam, tapi bisa berbuat kebaikan seperti ilmu putih. Tapi orang yang seperti ini susah paling diinjili, karena dirinya merasa itu paling baik, merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa. Dan Alkitab berkata apa? Siapa yang mengaku tidak pernah berbuat dosa adalah pendusta. Nah, cara nginjili orang kayak gini nih, ini yang paling susah. Pertama yang harus saudara terapkan yaitu mendoain orang tersebut. Kalau saudara mau nginjili orang tersebut, saudara harus doa puasa dulu. Karena apa? Pasti akan terjadi namanya pertarungan roh. Tak beritahu, akan banyak sekali hambatan untuk nemui orang tersebut. Ada yang mencret atau yang macam-macam lah. Karena kenapa saya ngomong demikian? Karena saya udah praktek di lapangan udah 9 tahun. Dan saya pasti sudah merasa akan terjadi sesuatu, saudara. Nah, sehingga pada waktu nginjili orang tersebut, pertama kali yang kita lakukan, kita harus mendoain orang tersebut. Tahu maksud saya? Mendoain orang tersebut, dan kita berdoa menyebut namanya. Nah, kadang tuh orang kalau berdoa itu ada yang suka diem, betul? Doa diem sama ngomong beda atau sama? Sama. Bedanya hanya satunya buka mulut, satunya tidak. Itu toh. Tahu maksud saya? Doanya sama. Nah, kalau doa pribadi dalam Tuhan sungguh-sungguh, diam tidak apa-apa dalam doa dalam hati. Tapi kalau untuk doa pelepasan, doa peperangan, itu harus keluar dari mulut. Karena setan tidak tahu hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita hanya diam kayak gini toh, mencucuk gini toh, setannya bingung kan, dia mau ngapain gitu. Nah, tak beritahu. Pertama, saudara doakan orang tersebut. Pernah suatu kali saya mau doain seseorang, mau ketemu seorang dukun aliran ilmu putih. Nah, seorang dukun yang memiliki ilmu aliran putih itu kalau diinjili sangat susah, tak beritahu. Dan repotnya lagi, dia juga nyebut nama Yesus. Nah, itu namanya agak kocak sedikit-sedikit gitu. Karena apa? Dia ngomong, kalau saya nyembuhin pasien saya doa dulu dalam nama Yesus, jimat saya taruh ke atas, maka kuasa Roh Kudus melalui jimat ini bekerja. Saya ngomong sama dia, Tuhan tidak pernah nitipin jimat gitu. Ingat, dari Tuhan tidak pernah titip apa, saudara? Saya perlu jelaskan bahwa Allah tidak pernah menitipkan jimat. Kalau sudah jelaskan ini, kalau dia ditanya gini, loh, tapi jimat ini kan untuk kebaikan. Saya mau tanya, kalau jimat itu memang dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan kejahatan? Betul? Tergantung pemakainya. Alkitab berkata apa? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi cara menjelaskannya itu gini, kalau memang jimat itu titipan dari Tuhan, kenapa bisa digunakan untuk kejahatan? Betul? Nah, padahal terang tidak bisa campur dengan gelap. Tapi ingat, kalau di Indonesia nih, hukumnya bukannya putih, bukannya hitam, tapi abu-abu. Tahu deh, Pak, Indonesia ini hukumnya lain. Hukumnya bukan terang, bukan gelap,
tapi abu-abu. Dan ini paling langka di seluruh dunia. Karena semua bisa diatur. Semua bisa diatur gitu. Nah, jadi jelaskan Alkitab berkata apa? Bahwa kebenaran dan kejahatan itu tidak bisa bersatu. Diberitahu kenapa kalau memang jimat itu dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan untuk kejahatan? Ini. Jadi saudara kalau injili orang pertama beritahu apa? Kalau jimat ini bisa dipergunakan untuk kebaikan, kenapa juga bisa dipergunakan untuk kejahatan? Berarti ini bukan dari Tuhan. Jimat itu tergantung pemakainya, tak beritahu. Tergantung apa? Kecuali kalau pemakainya tidak kuat menahan kekuatan ilmunya sendiri, sehingga dia akan gila. Kalau gila udah lain ya. Gila udah lain. Kalau udah gila itu udah lain, itu urusannya lain, itu ada pelayanan khususnya lagi. Jadi pertama kali penjelasannya bahwa Tuhan tidak pernah nitipkan apa? Kalian mikir gimana? Kalau memang jimat itu dari Tuhan, kenapa bisa dipergunakan untuk kejahatan? Nah, ini cara nginjilinya. Nah, kedua, saudara doakan dia, karena seorang yang dalam kondisi terikat itu sebenarnya seperti ini, saudara. Walaupun dia ini masih ada karakter asli dalam dirinya, tetapi iblis ini membutakan pikirannya. Arti membutakan di sini, pikirannya ini dikuasai, saudara. Sehingga dia susah untuk bertobat. Nah, jenis seperti ini sudah doakan gini, di dalam nama Yesus, jiwamu yang terikat kami patahkan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Kenapa dilepaskan jiwa ini dari kuasa kegelapan ini dalam nama Yesus? Sehingga pada waktu kita ketemu orang tersebut itu betul-betul bisa kita ajak komunikasi. Tahu maksud saya? Bisa kita ajak komunikasi. Jadi kita omong-omong. Dan cara untuk melayani orang yang punya jimat itu tidak boleh adu perdebatan. Tak beritahu, kamu harus gini. Yang punya jimat ngomong, kalau gitu kita berkelahi aja. Tidak karuan dari kita, orang karuan. Karena orang yang punya jimat itu biasanya memiliki ini, saudara, seperti memiliki emosional yang tidak stabil. Tahu maksud saya? Emosi yang tidak stabil. Kalau dia berhubungan dengan sensitif masalah kepercayaannya dia akan seperti mudah marah, dan dia siap untuk adu argumentasinya. Dan kalau udah adu argumentasi, itu bukan jalan pemecahan. Tak beritahu, kalau sudah adu argumentasi, berarti saudara masuk untuk injili orang tersebut susah. Jadi sistemnya bagaimana? Selain saudara mendoakan, saudara ajak omong-omong. Hindari perdebatan. Tahu saudara? Hindari perdebatan. Nah, kecuali kalau dia punya ilmu kebal, dia ngomong, saya ini punya ilmu kebal gini-gini. Kalau saya ngomong, yuk kita praktek uji aja. Kenapa? Karena saya tahu kelemahan ilmu kebal. Diberitahu kelemahan ilmu kebal di sini. Ini sama tempat untuk Saya ngomong, yuk mau coba. Kamu mau coba? Udah ogok-ogok, mau enggak? Pikir-pikir dia. Biasanya setelah itu. Tapi jangan injil jenis seperti ini, jangan nantang, enggak boleh. Tidak boleh ada argumentasi, tetapi tenang. Beri dia kesempatan untuk bicara. Kebanyakan kalau punya suami yang punya jimat, istrinya itu kadang itu setengah mati deh. Jimat ini dukun meneh. Nah itu memang kayak bebek McDonald itu. Nah itu untuk nginjil orang kaya yang punya jimat itu susah ada. Karena orang tersebut kalau disinggung masalah kepercayaannya, dia akan semakin mengeraskan hatinya. Tahu maksudnya? Saudara, tunjukkan aja perbuatan saudara. Nanti tunjukkan apa? Perbuatan. Karena orang yang punya jimat, kalau dia disinggung masalah kepercayaannya, dia akan mudah sekali emosi, dan itu emosinya tidak stabil. Dan kalau langsung gini, naikin gini. Nah, dan yang ketiga, saudara jangan terpengaruh dulu yang disebut namanya sugesti.
Nah, maksudnya gini, kadang itu saya lihat orang Kristen tuh ada yang aneh-aneh kalau caranya nginjili. Misalnya gini nih, wah di sana itu ada dukun, udah takut dulu, nanti ada doa penyerangan, ada doa gini, dan ada yang satu lagi, baru ada gini, ada kodok lompat, ini serangan setan. Nah, ini namanya terpengaruh situasi. Di dalam untuk melayani orang jenis ini tidak boleh terpengaruh situasi yang ada. Saya dulu punya prinsip sejak kecil, walaupun menghadapi orang model apapun, kamu makan nasi, saya juga makan nasi, gitu. Kamu kan tidak makan kerikil. Tahu maksud saya? Jadi saudara punya prinsip, patahkan rasa sugesti dalam diri saudara. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Kamu punya kuasa setan, tapi saya punya kuasa Tuhan, gitu. Jadi harus mematahkan rasa sugesti. Karena saya pernah ada di Australia, tepatnya di Perth, itu gini, ya. Ada seorang pendeta itu ekstrim, betul-betul ekstrim, dan dia memiliki rasa sugesti yang sangat tinggi. Di Australia itu kalau burung kan diliarkan, dan tidak boleh ditembak. Kan nggak boleh ditembak itu, ditembak kena denda katanya. Ya betul boleh ya. Nah suatu kali ada burung masuk ke rumahnya pendeta ini ya. Nah masuk ke rumah pendetanya, burung itu langsung ditangkap dalam nama Yesus. Nah setelah itu burung itu dimasukkan ke toples. Nah waktu itu saya diundang khotbah sama pendeta ini. Ya, saya kan datang aja, mau diundang. Penting kan saya habis khotbah makan, selesai. Itu urusannya itu toh saya. Nah, waktu saya habis khotbah diajak makan. Dia ngomong gini, Pak Daud, saya dikirim sama penyihir yang di Australia ini. Apa itu, Bu? Burung gaib. Saya mulai berpikir, kalau burung gaib itu bicara masalah ilmu, darah. Burung siluman. Wah, Ibu berarti hebat sekali dong, bisa nangkap burung siluman. Iya Pak Daud, saya itu pendoa syafaat. Mari tak tunjukin burungnya. Saya lihat burung dimasukkan toples. Saya ngomong sama ibu, ini bukan burung gaib, ini saya juga hobi burung, ini teman saya. Dimasukin toples. Nah, saya ngomong ini bukan burung gaib, ini burung nyasar masuk rumah ibu. Nah, jadi orang terpengaruh namanya rasa sugesti. Nah, untuk jenis ini rasa sugesti harus diputuskan dulu. Kalau saudara mau nginjili orang seperti ini, tetapi rasa sugesti masih kuat di dalam diri saudara, saudara tidak bisa menginjili dia dengan leluasa. Kalau saudara berpikir gini dulu, wah nanti jangan-jangan dia nyantet saya, gitu. Jangan-jangan dia nyerang saya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu harus dihilangkan. Saya kalau lihat jimat, pedang, keris, tombak yang orang yang itu kan gini-gini kan ya, ada lagi yang doa peperangan apa pelepasan, pedang ini gini udah grogi dulu. Nah, itu berarti dia kalah sudah sama sugestinya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu harusnya apa? Ini benda biasa, tumpas-tumpas. Ibarat aja, benda itu diibaratkan seperti saudara megang sendok, itu aja. Jangan saudara bayangkan bahwa pedang itu, keris itu seperti benda yang keramat. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Ngerti enggak? Karena kadang tuh orang berpikir ini benda keramat, harus ini cara megangnya, wah bakar ini. Jangan ibaratkan seperti itu. Jadi bayangkan aja itu seperti apa? Garpu atau sendok. Tahu maksud saya? Kalau saudara sudah membayangkan bahwa pedang itu memiliki kekuatan, saudara akan ada rasa grogi dulu. Tahu maksud saya? Ngerti? Grogi dulu. Jadi rasa sugesti ini harus terlebih dulu di apa, darah? Diputuskan dulu, dibuang dulu. Hanya ada satu toh, ini benda biasa. Walaupun kita tahu itu ada kekuatan jimatnya, oke aku percaya dalam nama Yesus. Itu toh. Patahkan rasa sugesti.